Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I'm very well, and I hope all of you are very well too. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pak Wahid baik-baik saja, dan Pak Wahid berharap kakak-kakak semua juga baik-baik saja. Okay, today I will review Unit 6 in Istanbul. Hari ini Pak Wahid akan membahas tentang mereview bab 6 di kota Istanbul. Istanbul adalah salah satu kota terbesar dan paling indah di dunia. Ya, ini satu-satunya kota yang dibangun di atas dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Kedua benua ini dipisahkan atau dibagi oleh laut kecil yang terlihat seperti sungai, yaitu Selat Bosporus. Para turis menyukai Istanbul karena kota ini menawarkan perpaduan modern, gaya hidup barat, dan budaya timur. Ya. Di tahun 2010, kota Istanbul dinamai sebagai ibu kota kebudayaan Eropa. Ya. Ada 11 kosakata baru, ya. Yang pertama flag itu bendera, yang kedua sunglasses itu kacamata, yang ketiga earrings anting-anting, yang keempat karpet, yang kelima basket keranjang, yang keenam rings cincin, yang ketujuh cup and saucer cangkir dan cawan, ada yang bilang lepek ya, piring kecil ya. Yang ke-8 cushion bantal, yang ke-9 plate piring, yang ke-10 soap sabun, yang ke-11 comb sisir. Oke, berikutnya kita lanjut ke poin yang kedua. Kakak disuruh membaca, mendengarkan, dan menjawab pertanyaan. Oke, ini ada dialognya Kak, ada teks dialognya. Kita cek dulu teks dialognya. Ya, ini ada percakapan antara Alex, Patrick, dan Phoebe. Di mana kita sekarang? Aku nggak yakin. Tetapi ini terlihat kita kembali ke masa sekarang. Ya, kita berada di suatu pasar. Wow, lihatlah cangkir dan lepek yang indah itu. Aku menyukainya. Dan aku bertaruh kamu juga suka perak dan emas juga. Ya, kita lanjutkan dialognya ya. Kita mulai dari Phoebe. Ya, beberapa cincin ini keren ya. Dan juga anting emas yang ada di sebelah sana ya. Anting emasnya bagus. Aku kepanasan. Aku pikir aku akan membeli beberapa jeruk. Aku tidak berpikir kamu akan menyukainya. Terlalu menyukainya. Kenapa? Karena jeruk-jeruk itu terbuat dari sabun. Lihatlah. Benarkah? Ya, kamu benar. Aku ingin tahu di mana kita berada sekarang. Semuanya serba warna-warni. Ada emas, ada perak. Aku menebak kita berada di suatu tempat di benua Asia. Nggak jelek juga, ya tebakanmu. Kota ini berada di keduanya, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Apa? Bagaimana kamu tahu itu? Ini adalah kota yang fantastis dengan banyak sekali pemandangan yang indah untuk turis, dan juga ada jembatan yang spektakuler. Tolong Bibi, hentikan ini. Di mana kita berada? Kita berada di kota Istanbul. Bagaimana kamu tahu itu? Dari membaca. Membaca salah satu bukumu yang terkenal yang lainnya itu. Enggak, kali ini enggak ya. Coba lihat sisir besar yang ada di sebelah sana. Sisir itu berbunyi apa? Ada tulisannya apa? I love Istanbul. Ya, benar. Oke, itu tadi dialog antara Alex, Patrick, dan Vivi. Oke, sekarang kita cek pertanyaannya. There are 4 questions. Ada 4 pertanyaan, Kak.
Number one, what does Patrick want to buy and why? Apa yang Patrick ingin beli dan kenapa? Ya, dia membeli jeruk karena dia kepanasan. Oke, number two, why does Alex think that's not a good idea? Kenapa Alex berpikir itu bukan ide yang bagus? Karena sabun-sabun itu terbuat dari jeruk itu terbuat dari sabun. Where are the children? Anak-anak itu berada di mana? Berada di Istanbul. Yang keempat, how does Phoebe know where they are? Bagaimana Phoebe tahu di mana mereka berada? Karena ada tulisan I love Istanbul di sisir. Oke, ya, ini bisa di pause dulu, ya. Terus videonya di pause dulu, kakak bisa lengkapi jawabannya di buku paket kakak. Oke, berikutnya. Oke, yang berikutnya membahas tentang teks dari website. Perintahnya, read the text from a website for tourists, then cover it up and complete the sentences. Kakak disuruh membaca teks yang ada di website untuk para turis, kemudian disuruh melengkapi kalimat. Kita cek ya kak ya. Ya, yang pertama, you should bla 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 comfortable shoes. Ada kata kuncinya comfortable shoes, ada di poin yang pertama. You should wear comfortable shoes all the time. Berarti yang nomor satu, wear. Number two, you should always bla 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 the name and address of your hotel on a piece of paper. Di sini poin yang kedua, make sure you know the name and the address of your hotel. Write it on a piece of paper. Write it on a piece of paper. Berarti number two, right. Yeah. Number three, you shouldn't worry if you don't blah 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 Turkish. Many people speak English. Ada di poin yang ketiga, you shouldn't worry if you don't speak Turkish. Ya, berarti speak. 4. You should blah 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 a map when you walk around the city. You should always take a map with you before you start walking around the city. Take. Number 5. You shouldn't blah 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 photos without asking. Kalimat yang terakhir ya, poin yang terakhir ya. You shouldn't take photos without asking. Di sini berarti take. Oke. Iya. Oke, ini juga bisa di pause dulu videonya. Terus dilengkapi di buku paket. Next, grammar focus. Grammar focus kali ini membahas tentang penggunaan kata should dan shouldn't. Ya, yang pertama, in summer you shouldn't go out without a hat. It can be very hot. Di musim panas, kamu seharusnya tidak pergi keluar tanpa topi. Bisa jadi sangat panas. Shouldn't go, tidak seharusnya pergi. Shouldn't artinya tidak seharusnya. Yang kedua, there are lots of cars. You should always be careful when crossing the road. Ya, should artinya seharusnya. Kamu seharusnya. Ada banyak mobil. Kamu seharusnya selalu berhati-hati ketika menyeberang jalan. Oke, grammar fokus kali ini membahas itu tadi ya, should dan shouldn't. Next. Ya. Yang berikutnya ada dialog percakapan antara Mia dan Olivia. Ya. Ya, kakak bisa baca teksnya di buku kakak. Ya, papa jelaskan artinya. Kita mulai dari dialognya Mia ya. Ini dia tokonya. Kita pastinya akan menemukan hadiah untuk Miss Saunders di sini. Ayo, kita beli sesuatu yang bagus. Dia adalah guru yang brilian, guru yang cerdas, ya, guru yang pintar. Ya, aku akan merindukannya tahun depan. Lihatlah anting-anting itu. Anting-antingnya sangat keren. Anting-antingnya oke, tetapi aku sangat menyukai cincin yang ada di sebelah sana. Aku nggak begitu yakin. Aku memilih antingnya. Tetapi hadiah itu bukan untuk kamu, hadiah itu untuk Miss Saunders. Dia pastinya akan lebih menyukai cincinnya. Ya. Jadi Mia dan Olivia ini beradu pendapat mau membelikan hadiah untuk gurunya, cincin atau anting-antingnya.
Terus Olivia bilang ya, dia akan lebih suka anting-antingnya. Mia nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku pikir kita harus beli cincinnya. Olivia juga nggak setuju. Aku nggak setuju. Aku pikir kita harus beli anting-antingnya. Oke, coba kita lihat berapa harganya. Bisakah kamu membacakan harganya? Coba aku lihat. Anting-antingnya harganya 350 pound sterling. Apa? Dan cincinnya harganya 3000 pound sterling. Oke, aku pikir kita seharusnya pergi ke toko yang lain. Aku setuju. Ayo. Nah, jadi keduanya itu sudah capek-capek adu argumen, beda pendapat. Ternyata cincin dan antingnya harganya terlalu mahal, jadi nggak jadi beli. Oke, Mia and Olivia want to buy a present. Mia dan Olivia ingin membeli hadiah. Ya, what do you think they want to buy? Menurut kalian mereka mau membeli apa? Tadi ya, anting-anting dan cincin. Anting-anting ini earrings, kalau cincin rings. Oke, who is it for? Untuk siapa? Untuk Miss Saunders. Next. Nah, ini kakak disuruh memasangkan dialog dengan gambarnya. Ya, kita mulai ya. Dialog yang pertama. Could I see that ring over there, please? Of course. Bisakah aku melihat cincin yang ada di sebelah sana? Tolong. Tentu saja. Nah, dialog yang ini berkaitan dengan cincin. Ya, dialog ini berkaitan dengan cincin. Jadi, gambarnya nomor berapa yang ada cincinnya ditulis di sebelah sini angkanya. Do you mind if I open this book? Not at all. Apakah kamu berkeberatan jika aku membuka pintu ini? Membuka buku ini? Tidak sama sekali. Berarti yang ada gambarnya buku. Angka gambarnya ditulis di sebelah sini. Ya, kalau gambar yang ada di bawah sama gambar yang di buku kakak beda ya. Menyesuaikan saja yang ada di buku kakak. Do you mind if I try this jacket on? Not at all. Apakah kamu berkeberatan jika aku mencoba memakai jaket ini? Tidak sama sekali, tidak berkeberatan. Ya, berarti yang ada gambar jaketnya. Itu nomor berapa? Tulis di sebelah sini. Could I buy some stamps for this postcard, please? Of course. Bolehkah aku membeli perangko untuk kartu pos? Tentu saja. Ya, ini yang ada gambarnya kartu pos. Ya, grammar fokus kali ini membahas meminta izin ya, menggunakan kata could I dan do you mind if I. Do you mind if? Ya, kalimat yang pertama, could I try on that t-shirt over there? Of course. Bolehkah aku mencoba kaos yang ada di sebelah sana? Tentu saja. Do you mind if I close the door? Not at all. Apakah kamu berkeberatan jika aku menutup pintunya? Tidak sama sekali atau tidak berkeberatan. Oke, itu tadi grammar fokus yang kedua ya. Menggunakan could I dan do you mind if untuk meminta izin. Berikutnya, kakak bisa baca ya teks story yang ada di buku ya. Tawet akan langsung membahas pertanyaan yang ada di situ. Ada 6 pertanyaan ya. Kakak disuruh mengoreksi kesalahan yang ada di dalam kalimat ya. Correct the mistakes in the sentences. Perbaiki, koreksi, betulkan kesalahan yang ada di dalam kalimat. Caranya nanti kata yang salah dicoret terus diganti dengan kata yang betul. Number 1. Phoebe, Alex, and Patrick look at the book with some photos of the underground. Ya, yang dicoret kata the underground, diganti Istanbul. Phoebe, Alex, dan Patrick melihat buku dengan beberapa foto kota Istanbul. Number 2, they decided to travel around the city by bus. Yang dicoret bus, diganti train. Mereka memutuskan untuk bepergian mengelilingi kota naik kereta. Yang ketiga, Alex and Patrick went to see some sight. They wanted to find Ali, their friend. Yang dicoret kata Ali, diganti Phoebe. Alex dan Patrick pergi untuk jalan-jalan ya. Mereka ingin menemukan Phoebe, teman mereka. Yang keempat, they went back to Taksim with a Turkish girl. Yang dicoret girl ya, diganti boy. They went back to Taksim with a Turkish boy. Mereka kembali ke stasiun kereta Taksim dengan anak laki-laki dari Turki.
Yang kelima, when they arrived in Taksim, they couldn't find Phoebe. Yang dicoret kata couldn't find, dicoret diganti kata found, Found ya. Ketika mereka sampai di stasiun Taksim, mereka menemukan Phoebe. Yang terakhir, Ali wanted to show Phoebe the city the next day, but she didn't like Istanbul. Yang dicoret didn't like Istanbul. Ya, didn't like Istanbul dicoret, diganti couldn't stay. Ya, ini kan ada. Ya, di kalimatnya can stay ya. Di sini couldn't, COULD N tanda petik T STAY, couldn't stay. Ali ingin menunjukkan kepada Phoebe kota Istanbul keesokan harinya, tetapi Phoebe tidak bisa tinggal ya. Oke, itu tadi review materi dari Pak Wahid ya. Silakan dipelajari lagi ya, latihan soalnya dikerjakan, terus dipelajari terlebih dahulu. Semoga ulangannya lancar dan mendapatkan nilai yang bagus semua. Oke, I think it's enough for today. Nice to meet you. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.